Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Dan kali ini saya akan melakukan sebuah perjalanan ke dalam sebuah hutan. Dan di dalam hutan nanti kita akan temukan apa? Nanti kita akan saksikan sama-sama. Dan yang di depan saya itu adalah teman saya Andi. Jadi sebenarnya kami jalan berlima, tetapi karena tadi saya sempat ketinggalan sehingga Andi menunggu saya di tengah jalan untuk kemudian nanti kami akan berkumpul kembali di base camp. Dan akhirnya sampailah kami ke base camp yang kami tuju. Ini adalah base camp pendakian untuk sampai ke puncak Gunung Prau via Ngelak. Jadi dari base camp ini nanti akan dilanjutkan menuju ke pos 1, pos 2 dan seterusnya sampai pos 9. Kami meninggalkan motor-motor kami di sini dan kami melakukan persiapan sebelum melakukan perjalanan karena jalan yang akan kita lewati nanti lumayan berat. Sebelum kami memasuki kawasan hutan, kami terlebih dahulu memasuki kawasan kebun warga yang letaknya tidak jauh dari hutan yang ada di kawasan hutan milik perhutani. Setelah melewati kebun warga, kita mulai memasuki kawasan hutan pinus yang di kiri kanannya itu banyak ditumbuhi tanaman pakis yang merupakan salah satu tanda-tanda bahwa kita ada di kawasan yang berada di dataran tinggi. Dan di sini pun masih banyak warga yang mengolah tanah milik perhutani ini untuk dijadikan lahan pertanian karena memang daerahnya yang masih belum terlalu jauh ke dalam, jadi masih ada di kawasan luar hutan, jadi masih banyak warga yang beraktivitas di sini. Ini adalah tanaman bunga trompet, sebuah tanaman yang memabukkan sama seperti halnya buah kecubung ya teman-teman, jadi jangan dimakan. Kami masih ada di kawasan hutan pinus. Kami melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan yang lumayan terjal, nanti kami akan berhenti di pos 1 ya teman-teman. Dan ini adalah pos 1. Di sini kami akan beristirahat untuk kemudian kami akan melanjutkan kembali perjalanan kami. Jalan setelah pos 1 ini relatif landai ya teman-teman. Jadi setelah tadi kita melewati tanjakan yang lumayan terjal, kali ini kita akan melakukan perjalanan yang relatif landai, jadi kita agak lebih santai. Jadi kami berjalan pelan-pelan sebelum kemudian kami nanti akan ketemu jalan yang lebih sulit lagi daripada jalan yang kami temui tadi. Jalan yang kami lewati sudah mulai agak sulit ya teman-teman. Jadi jalannya menurun, lembab dan licin sehingga kami harus berhati-hati karena jalannya sempit, kemudian banyak sekali pohon-pohon tumbang, pohon-pohon yang tampaknya sengaja ditebang oleh warga karena sepertinya di sini sudah mulai akan ditanami tanaman kopi oleh warga. Jalan yang kami lewati ini hampir tidak terlihat ya teman-teman karena sepertinya jalan ini jarang sekali dilewati orang-orang. Itu terlihat dengan banyaknya semak belukar yang
menutupi jalan yang kami lewati ini. Buat saya yang belasan tahun sudah tidak pernah melakukan lagi perjalanan semacam ini, perjalanan hari ini adalah sebuah perjalanan yang cukup berat. Dalam perjalanan semacam ini, perjalanan di tengah hutan semacam ini kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena bisa saja kita bertemu dengan ular atau bertemu dengan binatang-binatang lain yang bisa mengancam keselamatan kita. Selain itu juga kita harus berhati-hati karena banyak tumbuhan yang tidak cukup bersahabat dengan tubuh kita. Jadi ketika kita terkena begitu, bisa saja tiba-tiba tubuh kita menjadi gatal atau menjadi merasa seperti terbakar begitu ya teman-teman. Jadi kita harus ekstra hati-hati di sini. Akhirnya kami sampai ke tujuan akhir dari perjalanan kami hari ini, sebuah sungai yang ada di pos 2 pendakian Gunung Perahu. Dan di sini kami akan beristirahat dan mendirikan shelter sambil menikmati suasana yang benar-benar luar biasa ini. Suasana yang ada di dalam hutan ini benar-benar menenangkan ya teman-teman. Suara gemericik air, suara serangga, suara burung-burung yang ada di dalam hutan ini membuat pikiran kita menjadi segar kembali. Waktu sudah beranjak siang dan kami pun memutuskan untuk kembali menuju ke base camp yang tadi menjadi titik awal keberangkatan kami. Harus hati-hati ya teman-teman, karena di kiri dan kanan kami itu banyak sekali tanaman jancuan, atau dalam bahasa latinnya itu Gardenia palmate, adalah tanaman yang cukup menyakitkan kalau terkena badan. Jadi kalau kita kena tanaman ini, maka badan kita akan gatal-gatal teman-teman. Jalur yang kami lewati ini adalah jalur PDAM ya teman-teman. Jadi banyak pipa-pipa
air yang terpasang di sini dan banyak juga yang bocor. Jadi karena kebocoran ini tadi menyebabkan jalan menjadi berlumur dan basah, sehingga kita harus ekstra hati-hati di sini. Jalannya lumayan sulit, jadi jalan ini mungkin sudah lama tidak digunakan. Jadi jalannya banyak tertutup oleh ranting-ranting pohon yang tumbang atau longsoran tanah yang mungkin terjadi kemarin pada saat musim hujan, dan jalur yang pernah dibuat sebelumnya itu sudah tidak terlihat lagi. Setelah beristirahat di pos 1 dalam perjalanan kami kembali, suasana tampak mulai berkabut dan kami pun melanjutkan perjalanan kami kembali. Sampailah kami kembali ke base camp, dan ini adalah akhir dari video perjalanan kami hari ini, dan sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.